Udah, dokter. Udah ya, oke. Ampun, dokter. Mhm. Jadi untuk praktikum kita besok ini kan mengenai pemeriksaan darah tepi yang abnormal ya. Untuk yang pertama eritrosit sudah, trombosit sudah. Sekarang seri yang untuk leukosit ya. Jadi kelainan-kelainan yang ada di leukosit ya. Kemudian, nah untuk pemeriksaan besok yang perlu adik-adik ketahui, nanti kita mereview sebentar mengenai pemeriksaan darah tepi abnormal ya. Jadi sama prinsipnya kalau hitung jenis leukosit, kemudian pembuatan gambaran darah tepi itu prinsipnya sama ya, hanya nanti sampelnya itu kita kan mengambil dari patologis ya, sampel patologis. Sedangkan untuk pembuatannya atau kita prosedur untuk pemeriksaannya ya dihitung jenis leukosit kita sama menggunakan hematoanalyzer. Jadi bisa dilihat videonya yang Dr. Safari ya tentang hematoanalyzer. Kemudian untuk melihat gambaran tepi, membuat hapusan darah tepi itu lihat di pemeriksaan hapusan darah tepi ya. Waktu kemarin juga sudah ada videonya. Nanti saya cantumkan linknya ya. Kemudian untuk preparat yang kita lihat itu untuk praktikum yang reguler itu biasa kita lihatkan preparat untuk keganasan leukosit ya, baik AML, CML, ALL maupun CLL ya. Kemudian ada preparat leukositosis, kemudian leukemioid reaction atau reaksi leukemioid, kemudian ada limfosit plasma biru ya. Jadi semuanya ini yang nanti adik-adik sampaikan kepada para praktikan ya gitu. Nah, untuk pembuatan preparat hapusan darah tepi, jadi ini sampelnya darah tepi ya, makanya hapusan preparat darah tepi. Nanti kalau sampelnya kita menggunakan sumsum tulang dari aspirasi sumsum tulang ya nanti sama pembuatan preparat sumsum tulang. Prinsipnya sama ya, cara pembuatannya sama seperti ini. Ya, tinggal darahnya ini dari darah tepi atau darah aspirasi dari sumsum tulang gitu. Nah, untuk mengenal tentang keganasan hematologi, kita perlu merefresh juga ya. Kalau setiap hari pasti ada juga udah di luar kepala nih apa sih ini sel puncak, kemudian diferensiasi itu menjadi sel-sel yang matur ya. Nah, dari sel puncak sendiri kita punya ya sel punca atau stem cell ini di dalam tubuh kita ya seimbang. Jadi karena dia bisa berdiferensiasi ya, berproliferasi menjadi matur ya atau dia bisa renewable atau dia bisa merombak dirinya sendiri ya. Jadi meregenerasi sendiri gitu ya stem cell. Kemudian ini nanti ada seri mieloid, kemudian seri limfoid yang kita kenal ya. Kalau sel-sel puncak, kemudian sel blast yang imatur tadi itu berada di sumsum tulang, kemudian di dalam darah ini sudah matur ya, yang tadi trombosit, eritrosit, basofil, neutrofil, eosinofil, monosit, kemudian limfosit ini semuanya di dalam darah. Kemudian nah ini untuk lebih detailnya, kan karena nanti adik-adik mengenal atau perlu dijelaskan nih limfoblast sama mieloblast, itu kan sel-sel imatur. Jadi perlu ditekankan juga di sini kalau itu masuk ke dalam seri mieloid atau limfoid progenitor. Jadi stem cell itu sendiri, sel punca itu kan dia berdiferensiasi ya, berdiferensiasi atau menjadi mieloid atau yang menjadi seri limfoid tadi. Kemudian di sini, nah ini ya mieloblast, kita lihat di tengah di sini, mieloblast. Di sini ada promielosit, kemudian mielosit, metamielosit, basofil pen, kemudian menjadi basofil.
untuk menjadi neutrofil yang matang, mature, di sini mieloblas berdiferensiasi ya, dari promielosit, neutrofil mielosit, metamielosit, dan sebagainya. Begitu juga dengan eosinofil dan monosit. Nah, untuk seri limfoid, untuk yang ini kan limfoblast ya. Jadi serinya limfoblast, kalian bisa lihat di sini ya. Dari seri blast, ini berada di sumsum tulang ya. Secara normal sel-sel blast itu ada di sumsum tulang ya. Kemudian kalau dia matur, dia berada di dalam pembuluh darah. Kemudian untuk tisu yang di jaringan ini diferensiasi monosit tadi menjadi makrofag, kemudian sel beta sel limfosit B sama limfosit T menjadi sel plasma atau limfoid dendritik. Nah, ini prinsipnya. Jadi kalau kita menemukan sel blast di dalam darah itu otomatis abnormal ya. Jadi nanti yang kita temukan mieloblastnya kah atau limfoblastnya. Jadi di sini gini ya, kalau yang kita tekankan adalah seri yang matang. Kita sudah lewat ya, sudah hafal eosinofil cirinya gimana, neutrofil, basofil ini udah di luar kepala gitu ya. Kemudian untuk seri leukosit sendiri, untuk seri leukosit kan ada granuler sama agranuler ya. Yang granuler di sini yang 3 ini ya, basofil, neutrofil, eosinofil ya. Kemudian yang agranuler itu ada monosit, kemudian ada limfosit. Nah, untuk tadi bagaimana kita mengenali itu mieloblast, limfoblast ya? Kita bisa lihat ini ya, perbedaannya ya. Kalau ini kelihatannya kalau sekilas ini kok sama kayak limfosit ya, iya nggak sih? Nah, cuman ukurannya jauh lebih besar daripada limfosit ya. Kemudian lihat inti. Jadi intinya ini masih ada vakuol-vakuolnya. Ya, kalau di yang matang baik basofil, neutrofil, eosinofil itu kan nggak ada nih intinya, tidak bervakuol. Di sitoplasmanya juga ya. Di sitoplasmanya juga bisa didapatkan vakuolisasi ya. Jadi ini kemudian sitoplasmanya ini luas ya kalau ciri-ciri mieloblast. Nah, kemudian yang limfoblast bagaimana? Ini sama juga nih limfoblast. Ya, limfoblast ukurannya pasti jauh lebih besar daripada yang limfosit normal. Oke. Kemudian ini untuk bedakan mieloblast sama limfoblast, nanti kita bisa lihat satu-satu ya di preparat yang lebih besar. Jadi ini seri pematangan dari sel-sel darah. Nah, untuk garis besarnya, kelainan leukosit kita bagi menjadi 2. Apakah dia neoplastik, ya, keganasan, atau non-neoplastik. Untuk yang non-neoplastik, kita tahu ada yang bisa kita nilai secara kuantitatif maupun kualitatif. Ya. Untuk kuantitatif, berarti yang bisa dinilai jumlahnya. Ya. Berarti kalau ada peningkatan jumlah leukosit, kemudian penurunan jumlah leukosit, nah ini sifatnya non-neoplastik. Ya. Ada bisa kita temukan. Ya. Kalau peningkatan neutrofilia. Peningkatan eosinofil meningkat, eosinofilia ya. Pada kondisi-kondisi yang sudah adik-adik pelajari, misalkan neutrofilia bisa meningkat pada infeksi, kemudian eosinofilia karena reaksi alergi ya atau parasit. Kemudian ini penurunan jumlah berarti ditambahi istilahnya dengan penia, neutropenia, leukopenia dan lain sebagainya. Kemudian non-neoplastik yang lain itu bisa kita lihat juga ada reaksi leukemoid. Jadi nanti ada peningkatan jumlah leukosit normal, tapi dia tidak ditemukan sel blast. Ya. Kemudian ada limfosit atipik atau limfosit plasma biru. Ini limfosit plasma biru ya, bukan lapang pandang besar ya. Singkatannya limfosit plasma biru atau limfosit yang atipik. Ya. Nah ini
karena dia non-neoplastik, otomatis memang tidak ditemukan sel blast di dalam gambaran darah tepi. Kemudian ini kualitatif. Kualitatif ini menilai fungsi sel T, sel B ya. Misalkan pada kondisi penurunan imunitas itu fungsi sel T-nya menurun, sel B-nya menurun. Nah, ini bisa kita lihat secara kualitatif. Nah, untuk neoplastik yang berhubungan dengan keganasan, itu kita bedakan juga nih, seri mieloid atau limfoid ya, mieloproliferatif atau limfoproliferatif. Oke, untuk seri mieloid, mieloid ada yang leukemia atau non leukemia. Jadi dari seri mieloid tadi, apakah dia leukemia berasal dari sel-sel leukemia ini tadi ya, keganasan leukemia itu tadi ada AML maupun CML, akut maupun kronik mieloid. Ya. Untuk non leukemia ini ada polisitemia vera, kemudian trombositosis esensial trombositosis ya. Kemudian untuk limfoproliferatif dari sel leukemik. Yang leukemik ada ALL atau CLL, dan non leukemia itu ada limfoma Hodgkin, limfoma non Hodgkin maupun multiple myeloma. Oke ya, adik-adik tekankan di sini ya klasifikasinya. Jadi nanti yang kita pelajari adalah reaksi leukemoid, limfosit atipik, kemudian yang untuk seri-seri leukemia ini ya, leukemia, CML, ALL maupun CLL. Ya. Kita lihat, kita mau mengklasifikasikannya berdasarkan apa nih? Akut atau kronisnya dulu. Oke, kalau ini kan kita lihat asalnya sel atau gambarannya sel seperti apa, itu bisa kita lihat dia dominasi mielosit, mieloblast atau dominasi limfoblast. Ya, kalau dominasi mieloblast ada AML maupun CML. Kalau dominasi limfoblast itu ALL atau CLL. Ya, dari awal ada bukan dominasi ya, asalnya dari sel mielosit atau limfoid gitu. Kemudian kalau kita mau melihat dia akut atau tidaknya, itu dilihat dari gambaran klinisnya. Akut itu dia sifat progresif, ya, gejala yang muncul lebih berat. Kalau yang kronik itu lambat, ya. Kemudian biasanya pasien itu muncul gejala itu tanpa disadari. Jadi saat dia check up kok sering capek, sering lemah, kemudian dicek, oh ternyata kok ada sel blastnya tadi di gambaran darah tepinya, ya ada anemia, kemudian ada gambaran sel-sel blastnya tadi ditemukan baik di dalam gambaran darah tepi maupun di gambaran habusan sumsum tulang ya, habusan dari bone marrow. Nah, untuk keganasan hematologi selain leukemia kan tadi ada limfoma dan lain-lain ya. Ini adalah tiga keganasan hematologi yang banyak kita temukan. Itu ada leukemia, plasma sel myeloma, limfoma, non-Hodgkin, Hodgkin, polisitemia vera, dan trombositosis esensial. Ini yang paling banyak kita temukan. Untuk patologi anatomi, kita hanya membahas di leukemianya ini ya. Untuk yang lain-lain, sudah dipraktikumkan blok hemato ini untuk patologi anatomi. Ya. Oke. Nah, tadi pematangan dari hematopoiesis ya. Kita dapatkan kalau ini ya, yang sebelah kanan ini adalah sel yang matur, kemudian di sini adalah sel-sel yang imatur ya, sebelah kiri.
Kalau ditemukan sel-sel yang imatur yang lebih dominan, maka dia bisa ALL maupun AML. Ya, membedakannya nanti ALL atau AML ini, ya, dilihat mieloblas kah atau limfoblas yang dominan. Kalau untuk misalkan di dalam gambaran darah tepinya tadi kok ada sel-sel yang matang juga didominasi ada sel plus, ada sel matangnya juga gitu, bisa CLL atau gambaran dari CML, kronik. Nah, ini kemarin kita bahas juga ada pergeseran ya, seri. Ini pergeseran leukosit ya, seri leukosit ke kiri ya. Kalau ke kiri berarti cenderung lebih banyak ke imatur ya. Kalau ke kanan berarti lebih banyak ditemukan sel-sel yang matur. Kalau untuk keganasan ini severe ya, jadi pergeseran ke kiri kan karena dia ditemukan sel-sel blast lebih dominan. Nah ini harga normal untuk hitung jenis leukosit ya. Tapi dari darah tepi, ingat kalau ditanyakan darah tepi otomatis normalnya tidak akan ditemukan sel blast, kemudian promyelosit, myelosit maupun metamyelosit. Ya, jadi ini adalah sel-sel imatur. Ya, kalau di dalam darah, darah tepi kan berarti di dalam darah promyelosit di dalam darah tepi otomatis ditemukan nol normalnya. Ya, berbeda dengan ini di sumsum tulang. Ya, karena kan memang di sumsum tulang banyak didapatkan sel-sel yang imatur kan ya, jadi mieloblas, promyelosit ya, semua seri mieloblas maupun seri di sini bisa ditemukan ya. Tinggal ini normalnya 0,1 sampai 3,5%. Kemudian ada ME rasio ya, ini mieloid dan eritroid rasio. Ini normalnya 2 sampai 4 dibanding 1. Kemudian yang tadi ya harga normal baik pada darah tepi maupun sumsum tulang. Kemudian ini kelainan jumlah leukosit ya. Tadi ada leukositosis atau leukopenia. Leukositosis itu apabila leukositnya lebih dari 10.000 ya, per mikroliter. Leukosit leukopenia apabila jumlahnya kurang dari 4.000. Ini ada penyebab leukopenia, infeksi, kemudian obat, autoimun, hipersplenisme, anemia aplastik. Kemudian leukositosis, ini bisa terjadi pada reaksi leukemoid, leukemia, ya. Kemudian infeksi pun juga terjadi leukositosis, ya. Kemudian tetapi nanti akan kita bedakan nih jumlah leukositosis pada reaksi leukemoid dan keadaan leukemia atau leukositosis ringan ya, yang tadi karena infeksi ya, infeksi tanpa ada keganasan itu paling masih belasan ribu ya, naik 15.000, 20.000 ya. Tapi kalau di atas itu 50.000 itu bisa reaksi leukemoid atau leukemia bisa ratusan ribu ya gitu untuk leukositnya. Nah, apa sih sebenarnya leukemia? Ya, leukemia adalah keganasan hematologi ya, dari seri leukosit ya. Jadi karena apa? Proliferasi dari sel-sel darah putih atau leukosit itu yang tidak terkontrol ya, sehingga terjadi akumulasi sel leukosit yang berlebihan ya di dalam sumsum tulang, darah maupun organ ya. Tadi adik-adik sudah tahu ya normalnya di dalam sumsum tulang itu tadi hanya berapa persen ya. Ini terjadi leukemia, kemudian dikatakan kondisi akut itu apabila sel blastnya di dalam darah itu lebih dari 20% ya. Tadi kan normalnya paling nggak nyampe 5% kan per serinya, mieloblast dan lain-lain tadi. Nah ini kalau terjadi leukositosis leukemia ini tadi apabila jumlahnya lebih dari 20%. Ya.
sel blastnya. Kemudian penyebabnya apa? Penyebab paling banyak terjadinya leukemia adalah adanya mutasi gen. Nah, mutasi gen ini disebabkan oleh banyak faktor, ya, bisa karena paparan karsinogen, ada virus, radiasi, atau mutasi gen spontan, ya, idiopatik tanpa diketahui. Ya, jadi leukemia. Leukemia tadi mutasi. Jadi sel itu secara normal kan ada namanya proses proliferasi, ya, dia tumbuh banyak, kemudian berdiferensiasi, kemudian ada apoptosis, kematian yang terprogram gitu ya. Kalau ini tidak seimbang, maka kalau pada keganasan itu proliferasinya berlebihan, tetapi untuk apa tadi apoptosisnya itu tadi tidak ada yang menghambat nih pertumbuhannya ini tadi. Jadi proliferasinya terus menerus ya. Karena apa? Karena mutasi gen tadi gitu. Kemudian sifat-sifat leukemia tadi ya dapat berproliferasi, ini maksudnya infiltrasi ya, infiltrasi ke organ lain ya. Jadi tadi normalnya sel blast itu berada di dalam sumsum tulang. Tapi kalau dia proliferasinya berlebihan, di sumsum tulang aja sudah berlebihan ya, dia bisa sampai ke organ ya, ke pembuluh darah, kemudian infiltrasi ke organ yang lain ya. Kemudian proliferasi yang abnormal tadi dapat menekan proliferasi populasi hemopoietik yang lain. Jadi di sumsum tulang tadi, kalau misalkan sel limfoblast ya, kalau keseimbangan kan tadi sudah ada persentasenya ya. Kalau ternyata didominasi oleh sel blastnya yang tadi lebih dari 20%, otomatis dia akan mendesak sel-sel pembentukan untuk eritrosit, trombosit itu juga akan terganggu. Akibatnya apa? Bisa terjadi anemia. Ya, karena apa? Tadi sel-sel blastnya limfoblast atau mieloblast tadi mendominasi di sumsum tulang, kemudian sel-sel yang untuk pembentuk eritrosit maupun trombosit menurun jumlahnya. Akibatnya terjadi anemia, trombositopenia, granulositopenia atau neutropenia. Anemia menyebabkan keluhan lemah, letih, lesu. Trombositopenia, trombositnya berkurang ya, muncul manifestasi perdarahan. Granulositopenia, neutropenia, otomatis bisa mudah mengalami infeksi. Gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu, Dek. Nah, kita untuk membahas mengenai gejala itu klinis, kita lihat nih persentase atau ke ini sifatnya ya. Jadi sifat leukemia itu akut atau kronik. Tadi kalau akut kita sifatnya progresif ya. Sedangkan kronik tadi lambat, gejalanya juga munculnya lambat gitu ya. Akut itu baik akut AML atau ALL, CML maupun CLL. Ya. Untuk leukemia akut sendiri, tadi untuk mieloid atau limfoid. Untuk berarti kalau untuk akut mieloid AML itu ada klasifikasinya ini ada 7 ya. Dari M0 ini klasifikasinya berdasarkan apa? Dilihat dari gambaran darah tepinya. Oke, dari gambaran darah tepi. Nanti untuk M0 berarti undifferentiated by morphology plus cytochemistry myeloid immunotype misalkan ya. Jadi di sini dilihat dari gambaran myeloblastnya tadi. Ya, dia di seri yang mana? Ya. Ini misalkan M3 itu promyelositik. Kemudian ini M4 myelomonositik. Kemudian dan lain sebagainya. Ya, ini yang lebih dominan ditemukan di dalam sel itu ya, diklasifikasikannya. Kemudian limfoid juga seperti itu. L1, L2, L3 ya. Kalau kita mungkin tidak sampai sedetail ini ya, kita minimal tahu ini gejalanya LL apa, AML, prognosisnya bagaimana gitu. Nah, ciri-ciri leukemia. Oke, ini ciri-ciri leukemia secara umum. Ya, kalau akut
Itu bisa ALL maupun AML. Untuk ALL, akut limfoblastik leukemia, dominan pada anak, ya. Jadi kalau kejadiannya itu dominan pada anak, ya, usianya banyakan di bawah 10 tahun gitu. Itu kita langsung berpikir oh ALL, ya. Kemudian ini kalau dilihat dari umur ya, kalau yang lain selain ALL itu dewasa ke atas. Kemudian ini gejala umum tadi ada pansitopenia, ya. Jadi sel blastnya tadi menyebabkan gejala pansitopenia karena anemia, trombositopenia, dan neutropenia. Akibatnya apa? Muncul keluhan pucat, lesu, ya, anemia ini berarti tanda anemia. Kemudian suhu badan naik, ada tanda infeksi akibat neutropenia, perdarahan ini mungkin karena trombositopenia. Nyeri tulang, tampak sakit keras. Nah, nyeri tulang ini bisa dari tadi ya infiltrasi sel-sel tadi ya ke tulang, kemudian menyebabkan nyeri di situ. Nah, untuk akut kita bahas yang pertama akut myeloblastic leukemia. Ciri-cirinya bagaimana ini? Ya, kita ada mieloblast. Jadi ini mieloblast promyelosit tadi meningkat, ya. Sedangkan mielosit dan metamielosit jumlahnya sedikit. Jadi ini didominasi mieloblast ya, AML. Kemudian sel neutrofil batang dan sel segmen jumlahnya dapat meningkat. Ya. Kemudian ini hiatus leukemicus positif atau kemudian aurat badis. Kemudian mieloperoksidase positif ya dengan pewarnaan. Jadi dikatakan hiatus leukemicus positif. Hiatus itu bahasa histonya apa, Dik? Artinya? Hiatus apa coba? Ingat nggak? Ya, hiatus ya kayak jeda, ada terowongan, ada apa ya? Hiatus leukemicus ya. Jadi kalau dikatakan kita temukan serinya ini lengkap ya, ada di semua seri dari mielosit, promyelosit, mielosit, metamielosit ini lengkap, itu berarti hiatus leukemicusnya negatif ya. Kalau semua lengkap. Tapi kalau dikatakan ada hiatus leukemicus, berarti ada salah satu atau seri leukosit tadi tidak lengkap di situ ya. Di sini kan mielosit, metamielosit jumlahnya sedikit gitu, didominasi mieloblast gitu ya. Jadi hiatus itu ada yang hilang ya, karena hiatus kan apa ya? Nanti coba aja artinya hiatus ya. Kemudian ada aurat badis. Aurat badis ini ditemukan di sitoplasma ya. Jadi di mieloblast itu ada granula ya, granula azurofilik ini ya. Kemudian dikatakan aurat badi ini bentuknya granula azurofilik yang bentuknya seperti batang atau needle atau jarum. Nanti kita lihat lebih jelas. Kemudian ini pewarnaan mieloperoksidase ya, untuk mieloblast itu dengan pewarnaan mieloperoksidase dia positif. Nah, ini pematangan dari mieloid ya, untuk lebih jelasnya. Ini sel-selnya mieloblast promyelosit. Jadi ini dibandingkan sitoplasmanya kita lihat berbeda ya di sini. Untuk mieloblast ini sitoplasmanya lebih sedikit. Perbandingan sitoplasma dengan inti itu didominasi intinya ya. Kalau mielosit dan metamielosit ini sitoplasmanya lebih banyak. Kemudian untuk band sama neutrofil ini kita lihat intinya ya sudah membentuk apa? Kalau band ini kan masih bentuknya gini ya, batang ya. Tapi sudah terbentuk, sudah mulai
menekuk gini. Kalau neutrofil ini sudah bersegmen-segmen, gitu ya. Jadi kita lihat ini. Ini kalau kalian sekilas kan melihat, oh ini kok mirip limfosit ya. Oh ternyata ternyata mieloblas ya. Kalau kita lihat limfosit kan tidak ada granulanya. Kalau di sini nanti ditemukan granula, kemudian masih ada vakuolnya gitu. Ya. Nah ini gambaran klinis AML. Jadi semua leukemia itu bisa muncul nih. Anemia tadi, neutropenia, trombositopenia, ya. Baik AML maupun ALL bisa ditemukan di sini. Kemudian ini ya, yang khas atau lebih sering itu hipertrofi gingiva nih pada AML, khususnya untuk yang M4 maupun M5. Kemudian ada DIC. DIC ini AML M3. Ya. DIC ini disebabkan kan tadi banyak ya granula-granula azurofilik, ada aurat badis, itu dia bisa menyebabkan DAC atau disseminated intravascular coagulation karena granulanya tadi bersifat tromboplastin ya, prokoagulan. Jadi bisa menyebabkan DIC. Ini gejala akibat trombositopeni, ya, bisa muncul peteki, ekimosis, maupun purpura, perdarahan di bawah kulit. Kemudian ini gingival infiltration, ya, jadi infiltrasi pada gingiva. Kemudian ini gambaran untuk AML, ya. Jadi kalau dikatakan akut itu mieloblasnya lebih dari 20%, ya. Kemudian ada aurat badis, tapi aurat badis ini belum tentu ditemukan ya. Jadi belum tentu bisa kita temukan. Kemudian tadi ada hiatus leukemicus. Jadi seri leukosit tadi tidak semua kita bisa temukan di situ. Nah, untuk hapusan sumsum tulang ini hiperseluler ya. Jadi didominasi lebih dari 75% tadi mieloblasnya. Kalau ini kan tadi darah tepi ya, darah tepi itu untuk blasnya harusnya 0%. Sedangkan untuk sumsum tulang tadi tergantung ya serinya mana, tapi tidak lebih dari 5%. Nah, untuk kasus-kasus leukemia AML ini lebih dari 75% peningkatannya. Lalu aurat tadi sini tadi ya. Jadi ada granula azurofilik, ini bentuknya. Jadi kalau di sitoplasmanya, oh ini aurat badis AML gitu ya. Nah ini untuk ALL ya. ALL tadi dominasi pada anak. Oke. Kalau AML tadi dewasa ya. ALL ingat pada anak. Ini didominasi sel-sel limfoblas ya. Kemudian sitoplasmanya sedikit, kromatin inti agak gelap, nukleoli 1 atau 2. Kemudian gejala klinisnya hampir mirip-mirip semuanya ya, ada pansitopeni, hepatomegali, splenomegali, nyeri, dan lain sebagainya. Kemudian untuk gambaran laboratorium, karena ini tadi ALL, otomatis didominasi limfoblas, ya 50 sampai 60% ya tadi, 50 sampai 90% malah ya. Kemudian ada hiperseluler juga. Nah ini klasifikasi untuk ALL tipenya ALL L1, L2 maupun L3. Membedakannya kita lihat dari ukuran selnya, sitoplasmanya, kemudian anak inti, kromatin dan vakuolnya. Ya, kita lihat di sini seri L1. Ukurannya kecil-kecil ya, limfositnya ini limfoblasnya ini kecil-kecil ya. Ini lihat, nanti akan tampak berbeda. Sitoplasmanya sedikit, kemudian anak inti tidak tampak, intinya reguler, kromatin inti bergumpal, vakuol sitoplasmanya variabel. Nah ini kan lebih limfoblas, kemudian didominasi limfoblas tadi yang kecil-kecil ya. Nah ini
L2, jadi di sini anak intinya tadi lebih besar, kemudian menonjol, dan intinya irreguler, ya, tidak reguler. Ini tadi gambarannya kok nggak didominasi ya, nanti saya ganti dulu. Ini, kalau yang ini adalah L3, tadi intinya reguler, kemudian di sini ukurannya besar-besar dan homogen. Ini besar atau kecilnya kita bandingkan sama yang mana nih ya? Kita lihat perbandingannya dengan leukosit, dengan eritrosit ya. Kalau normalnya itu limfosit matur ya, itu lebih besar sedikit dibandingkan eritrosit ya. Tapi di sini adalah limfoblast. Tadi kalau limfoblast ukurannya juga ini ya, kecil-kecil, tampak seragam, berbeda dengan yang L3. L3, kemudian di sini ada vakuolnya ini prominent, ya, banyak, full, jadi kita kelihatan ini. Ya, kalau L2 karena dia sifatnya intermediate itu mungkin susah dibedakan ya. Kalau L1 jelas nih kecil-kecil, vakuol tapi tidak dominan, tidak prominent. Sedangkan L3 di sini tampak prominent. Oke, tadi untuk leukemia akut ya. Jadi kalau akut kita lihat dari gejala klinisnya yang sifatnya progresif, gejalanya berat, pada anak-anak atau dewasa ditemukannya gitu ya. Kalau pada anak-anak kita curiga ALL ya. Kemudian kalau pada dewasa kita belum lihat nih gambaran darah tepinya nih ya, kita berpikir ke AML gitu. Bisa nggak dewasa ketemu ALL? Bisa ya, tapi prognosisnya buruk. Kemudian ini ya, ini untuk leukemia kronik biasanya terjadi pada usia lanjut, ya. Perjalanan penyakitnya lambat, jadi tidak akut ya, tidak serta-merta atau progresif gitu ya. Jadi ini perjalanannya berangsur-angsur, ini tidak progresif dan sering tidak bergejala. Kemudian terdapat organomegali, sama jumlah leukositnya meningkat, kemudian ini habis sedikit turun kecuali pada stadium akhir. Mungkin ada variasi ya, tidak mesti menurun ya, karena tadi tergantung dari kapan pasien itu periksa ke dokter. Kemudian ini ada untuk kronik itu ada CML atau CLL. Kalau yang kronik dari seri mieloblas, mielosit, ini kita sebut dengan CML ya. Ini leukositosisnya sangat tinggi sekali ya, 100.000 sampai 500.000. Ini gambarannya mieloblas, promielosit ada. Ini hiatus leukemicusnya negatif. Jadi tidak ada semua serinya ini bisa kita temukan nih. Makanya tidak ada jeda atau kalau misalkan kita menata puzzle nih ya, kalau kita menata puzzle itu kalau lengkap semua seri ada kan berarti tidak ada jeda, tidak ada yang hilang ya. Makanya hiatus leukemicusnya negatif. Tapi kalau dari susunan seri-seri tadi kok ada yang tidak lengkap, oh berarti itu hiatus leukemicusnya positif ya. Kalau yang ini CML hiatus leukemicusnya negatif karena semua seri mielosit tadi bisa kita temukan di sini ya, ada sel-sel yang matang ya. Kalau yang tadi didominasi mungkin mieloblastnya, sedangkan sel-sel yang matang ini tadi tidak ditemukan ya. Karena kronis, makanya ini tadi ya sel-sel matang masih bisa kita temukan. Ini mieloblast, mielosit, metameliosit, eritrositnya kurang dari normal, retikulositnya normal atau sedikit meninggi, kadang-kadang basofil dan eosinofilnya bisa meningkat. Ya. Karena tadi apa? Seri mieloblast tadi kan mieloproliferatif tadi kan salah satunya juga
pembentukan eritrosit, itu kan juga myeloproliferatif ya. Jadi ini bisa meningkat juga. Nah, untuk CML, nah ini yang wajib tahu nih ya, 90% terdapat Philadelphia kromosom. Oke. Untuk CML ini pada dewasa ya, bisa dari dewasa muda dari usia 25 sampai 60 nih bisa kita temukan ya. Kemudian ini 90% tadi ya ditemukan Philadelphia kromosom. Philadelphia kromosom itu apa sih? Ya, ini ya. Jadi karena adanya translokasi ya. Jadi ada nih normalnya kan gini, kromosom nomor 9 itu ada ini ABL-nya ya. Kromosom nomor 22 ini ada gen BCR. Nah, karena ada translokasi genetik, perpindahan genetik ya. Intinya ketukar lah, gen yang tertukar ya, Dek ya. Bukan putri yang tertukar. Putri ada putri. Bukan putri yang tertukar, ini gen yang tertukar. Jadi ini kromosom 9 yang ada ABL-nya, kemudian kromosom yang 22 ini tadi ya translokasi yang resiprok, jadi berganti pasangan ya ibaratnya gitu ya. Jadi ini gen ABL BCR-nya ini dari 2 kromosom tadi bergabung. Nah, kemudian yang ini yang satunya bergabung dengan yang ini ya. Intinya tuker-tukeran lah ya. Akhirnya ada muncul gen BCR ABL ini tadi. Ya. BCR-nya tadi dari kromosom 22, ABL-nya tadi dari kromosom nomor 9. Ya. Mutasi genetik inilah yang menyebabkan nanti proliferasi sel blast meningkat. Ini fase perjalanan penyakit itu fase kronik, akselerasi maupun krisis blastik ya. Kronik tadi bisa muncul dari beberapa bulan sampai tahun ya untuk menjadi kronik. Kemudian akselerasi itu bila leukosit meningkat dengan cepat, relatif resisten dengan pengobatan. Ya, mau diobati itu leukositnya tetap meningkat. Kemudian krisis blastik atau blastnya lebih dari 30%. Nah, untuk kriteria atau karakteristik dari CML, kan tadi leukositosisnya ratusan ribu ya, 100.000 sampai 500.000. Kemudian ada splenomegali dan lain sebagainya, ini masih tanda yang umum ya. Khasnya adalah Philadelphia kromosom. DD-nya itu salah satunya adalah leukemioid reaction. Peningkatan leukemioid juga, tetapi pada leukemioid reaction ingat tadi kan ada neoplastik sama non-neoplastik. Leukemioid reaction ini termasuk yang non-neoplastik. Jadi otomatis dia pada saat leukemioid reaction ada leukositosis, itu leukositosisnya meningkat ya, tetapi tidak ada sel blast tidak ditemukan. Kemudian tidak ada splenomegali. Pokoknya tanda-tanda keganasannya tidak ada, tapi leukositosisnya meningkat pesat, meningkat tajam. Itu leukemioid reaction. Ya. Nah, di leukemioid reaction ini terdapat toxic granule. Ya, dapat ditemukan granula-granula toksik ini. Nah, ini bedanya CML dengan leukemioid reaction. Ya, di CML itu peningkatan leukositosisnya itu lebih dari 70.000. Bahkan yang tadi di slide sebelumnya sampai ratusan ribu ya. Sedangkan untuk leukemioid reaction meningkat tapi kurang dari 70.000. Nah, untuk diferensiasi dari leukosit ini semua dapat ditemukan prekursor granulosit, jadi imatur ya. Kemudian kalau untuk leukemioid reaction ini didominasi oleh matur yang
neutrofil yang matang. Kemudian ada lagi ya, splenomegali pada CML karena dia keganasan sering didapatkan, ya memang ada. Kalau leukemia traction tidak ada. Nanti ya untuk leukemia traction ada di pembahasan terakhir. Nah ini ada tadi kronik myelocyte leukemia, ini ada kronik limfositik leukemia. Ini yang khas di sini adalah ini ya, mutasi genetik onkogen pada klon sel B, limfosit B. Ya. Kalau tadi CML sebelumnya adalah mutasi translokasi genetik, ya BCR-ABL tadi atau Philadelphia. Kalau ini delesi onkogen pada klon sel B. Ya. Kemudian mutasi tadi sama prinsipnya. Kalau terjadi mutasi bisa menyebabkan kegagalan apoptosis, ya kematian terprogram dari sel, sehingga proliferasinya berjalan terus-menerus. Ya. Kemudian limfosit tadi bisa berlebihan di dalam jumlahnya di dalam sumsum tulang atau organ-organ yang lain. Nah, sifat dari sel-sel limfosit di sini dia sangat rapuh, kemudian mudah pecah, ya. Kemudian di gambaran darah tepi itu bisa kita temukan smooth cell atau sel basket, ya. Karena sifatnya tadi leukosit leukosit atau limfoblast tadi yang mudah rapuh, jadi pada saat kita membuat hapusan darah tepi itu rusak ininya selnya, ya. Jadi nanti akan terlihat ya. Jadi kalau kalian mau bikin itu kayaknya kesannya itu yang rusak gitu. Kok ini nggak bulat penuh nih? Kok nggak limfositnya kok intinya kok begini? Sitoplasmanya kok kayak hancur. Nah itu nanti ditemukan disebut smooth cell atau basket cell. Ya. Ini pada usia dewasa ya. Lebih banyak pada laki-laki 2:1. Gejala klinis CLL kalau kronik sering asimptomatik ya. Kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening, bisa simetris, kemudian terutama di regio servikal, aksilar maupun inguinal. Nah, smooth cell tuh gini ya. Gambarannya kalau dia tidak rapuh itu gini ya. Kalau karena sifatnya yang memang rapuh pada CLL tadi ya, jadi pada hapusan darah tepi bisa ditemukan gitu ya. Ini gejalanya ya, karena tadi sel beta pada gangguan genetiknya tadi pada sel beta, sehingga pembentukan imunoglobulin tadi menjadi terganggu, rentan mengalami infeksi bakteri atau jamur yang berulang. Terus ini laboratorium ya untuk CLL tadi 70-90% terdiri dari limfosit matur. Kemudian ada smooth atau basket cell ya. Kemudian hypogammaglobuline IgA pertama turun, kemudian IgM dan IgG kemudian ini IgM dan IgG turun juga ya. Kemudian ini rangkuman dari tadi ya ganas. Kalau tadi kita mengurutkan dari akut sendiri, kemudian kalau ini dibedakan jadi yang awal ini adalah seri limfoid, yang bawah ini seri myeloid ya. Kita lihat nih ALL ya didominasi. Kalau ALL didominasi pada anak apa dewasa di ALL? Anak ya. Oke. Kemudian kalau penyebabnya ini kita bisa tahu ya penyebabnya. Di sini ALL itu dari kelainan kromosom ya.
menyebabkan transkripsi faktor atau faktor transkripsi tadi menjadi terganggu ya pada sel limfosit B maupun limfosit T. Kalau CLL tadi kromosom deletion ya, terutama pada naif beta sel ya, limfosit beta itu tadi. Kok limfosit beta, limfosit B. Kemudian ini ada AML ya, AML ini tadi oncogenic mutation. Kemudian untuk CML ini tyrosin kinase yang terganggu tadi ya akibat translokasi dari kromosom Philadelphia. Oke ya. Jadi kalau dari penyebabnya kita tahu nih perbedaannya. Kemudian sel-sel yang terlibat di sini limfoid atau mieloid kah? Lalu morfologi ya. Kalau smooth cell tadi pada CLL. Oke, smooth cell di sini karena sifatnya ini tadi ya, ada limfosit tapi dia rapuh ya. Kemudian ini untuk AML ini ada aurots. Aurots ini apa? Aurots ini adalah granula azurofilik ya. Jadi di sitoplasma, letaknya di sitoplasma. Granula azurofilik, kemudian bentuknya seperti shape-nya itu seperti batang atau jarum ya. Kemudian ini CML hiperseluler. Kemudian clinical manifestation, kalau manifestasi klinik hampir sama ya. Ini tidak bisa kita bedakan. Kemudian ini apa? Jumlah ya, counting blood count atau hitung jenis leukositnya. Ya, jumlahnya ini didominasi limfoblast atau mieloblast. Kemudian CML ini tadi ya yang leukositosisnya sangat banyak, ini tadi leukositosis yang dominan tadi CML dan lain sebagainya. Oke. Nah, tadi saya juga menyinggung reaksi leukemoid ya. Peningkatan leukositosis tetapi jarang yang lebih dari 50.000. Jadi tidak sampai 50.000 atau kurang dari 70.000 tadi ya, CML tadi. Jadi ini tadi jarang lebih dari 50.000. Oke. Jadi banyak ditemukan sel-sel matang, jadi leukositosis. Kan kita kalau berpikir, wah leukositosis ini puluhan ribu, ini keganasan apa tidak nih? Ya? Kalau tidak ditemukan sel blast lebih dari 20% sel blastnya tadi di dalam darah tepi, oh kita bisa berpikir ini reaksi leukemoid. Ya. Penyebabnya apa? Infeksi berat, hemolisis cepat, maupun luka bakar. Ya. Saya pernah teman juga cerita anaknya waktu di hitung jenis leukositnya meningkat, di hapusan darah tepi alhamdulillahnya normal. Oh berarti itu reaksi leukemoid. Jadi prognosisnya bagus kan, dia bukan asal penyebabnya tadi dapat diatasi karena infeksi, tahu di infeksinya diatasi dapat sembuh, ya udah sembuh. Tapi kalau untuk keganasan ya itu prognosisnya berbeda-beda tergantung stadium mana dia ditemukan, kemudian dia itu responsif terhadap terapi atau tidak, itu terlihat dari prognosisnya. Nah, untuk limfosit plasma biru itu salah satu bentuk limfosit yang atipik ya, tidak khas. Jadi ada limfosit. Kalau ngomong limfosit berarti kan matur ya, memang limfosit ya sudah matur dengan sitoplasma yang kebiruan. Intinya bervariasi seperti inti monosit atau plasmosit. Kemudian mempunyai nukleoli. Ya. Kemudian ini dapat ditemukan pada penyakit infeksi virus, khususnya DHF. Ya. Biasanya dilaporkan dalam jumlahnya berapa sel per 100 leukosit. Ya. Jadi kalau untuk kasus-kasus DHF, kalau kita buat hapusan darah tepi itu, kita temukan nih jumlah sel limfosit yang atipik atau limfosit plasma birunya ini berapa
berapa jumlahnya dalam 100 leukosit, ya, berapa persen, ya. Misalkan 4%, berarti 4/100 leukosit. Dalam 100 leukosit berarti ada 4 leukosit plasma biru, ya. Biasanya ditemukan itu lebih dari 4%. Tapi prognosisnya semakin banyak ditemukan, prognosisnya juga semakin buruk, ya, infeksinya berarti lebih berat gitu. Nah, ini infeksi DHF, jadi limfosit atipik ini disebabkan apa? Gangguan respon imun, ya. Adanya perubahan jumlah atau inversi rasio dari CD4, CD8, ya, jadi mengganggu sistem imun, kemudian menyebabkan produksi sitokin yang berlebihan, sehingga mempengaruhi limfosit T untuk berdiferensiasi, ya. Jadi diferensiasi menjadi limfosit yang atipik atau limfosit dengan plasma biru tadi. Tuh, ya. Jadi gambarnya jadi bisa dikatakan nama lain dari limfosit plasma biru itu ada reaktif limfosit atau atipik limfosit. Apakah hanya ditemukan pada DHF? Tidak, ya, bisa infeksi yang lain. Cuman kita memang untuk DHF itu biasanya kita lihat adakah limfosit plasma biru tadi, ya. Nah, adik-adik nanti perlu misalkan mereview lagi, ya, untuk pembuatan hapusan darah tepi. Untuk ini saya nggak membuat video yang baru lagi karena memang kita sudah ada videonya. Kemudian yang ini video pembuatan hapusan darah tepi, nanti sama, ya, hapusan darah tepi maupun hapusan sumsum tulang, tinggal sumbernya saja, ya. Kalau yang kedua ini cara biopsi sumsum tulang, ya, karena kita kan nggak mungkin melakukan nih. Jadi kalian bisa lihat, saya lihatkan dulu, ya, sekilas. Jadi untuk proses biopsi is located and the biopsi correct itu kan path and distance determined. kita ambil pada tulang, ya, biasanya di paha tadi atau di ini apa? Pinggul, ya, tulang pinggul. Ini alat-alatnya. Ini bisa kalian lihat, ya, Dek, ya. At the bone surface, the introducer is now advanced yang with mau a back and forth motion until the tip of the cannula is anchored in the periosteum. Here, if desired, the trocar tip stylet may be exchanged for the drill without losing your place in the bone. To switch to the drill, the handle is unlocked by holding the base head segment and withdrawing the trocar tip stylet. Tidak kelihatan, dokter. The drill is now inserted into the cannula. Tidak, dokter. Meaning the triangular impressions on the handles, the drill is the cortex. While the drill tip bores into the bone, the edges of the cannula simultaneously cut around the drill, directing bone debris into the grooves of the drill and through the cannula. The unique technology of these two elements working in conjunction allows the introducer. This debris can be collected as secondary specimens. Oke, ya, jadi ini proses pengeborannya. Ini tadi di bius dulu, ya, Dek, ya. Di bius dulu, diambil. Kan tadi udah memasukkan nih tempatnya sampai sudah ke tulang tadi, ya. Ini baru kita aspirasi, ya. Nanti bisa kalian lihat. Nah, ini diaspirasi. Kayak kalau pasang infus itu kan kita masukkan needle-nya dulu, ya, apoket-nya dulu. Nah, ini juga kalau sudah sampai ke medula sini, terus diaspirasi. Oke, itu prosesnya. Ini, ya, jadi ada fragmen-fragmen tulangnya juga ikut juga. Nah, sampelnya kalau sudah terkumpul, ya, kita bisa kita buat tadi hapusan darah tepinya. Gitu. Oke. Oke, yang kedua, yang ini video untuk bone smear, ya. Cuma saya perlihatkan
ada yang berbeda sedikit ya. Jadi important aspect of the bone marrow biopsy procedure. Proper marrow being used for. Ini prinsipnya sama ya, sama dengan yang tadi ya, sampelnya dari darah tepi tadi. Kita hapus dulu, dikeringkan, kemudian baru diwarnain. Nah, kalau fragmen tulangnya juga mau diperiksa, ini bisa dengan cara ini ya. Jadi ini fragmen tulangnya atau serpihan tulangnya. Ini kelihatan ya slide-nya ya, videonya. Videonya tidak terlihat, dokter. Oh, videonya tidak. Yang tadi terlihat nggak? Tidak, dokter. Kok nggak bilang? Oke. Nah, ini yang Staining. Oke, ini yang staining yang biasa ya. Prinsipnya sama dengan yang tadi. Ini pakai, ini sudah kelihatan ya sekarang ya. Sudah, dokter. Either due to dry tap or smear mishandling. Ini, The fresh marrow core biopsy nah is ini placed pakai directly from the Jamshidi fragmen biopsy tulang tool tadi. onto a glass slide. Another slide is then gently touched to the bone core several times, imprinting cells from the core onto that slide. The imprints are then air dried completely and sent to ProPath for staining. Nah, ini ditunggu sampai kering, kemudian baru diwarnai. Juga kalau Oke. Halo? Oke, dokter. Oh iya, ini kenapa? Oke. Once all smear preparations are complete, Mati ya the soalnya. marrow core biopsy is placed into one of the 2 formalin-filled plastic bottles, and the leftover clotted aspirin is placed onto the other. These Nanti plastic kalian bottles bisa are sealed perhatiin into the dulu ya. small plastic baggie. This prevents formalin fumes from destroying the marrow and blood smear preparations during transport. The specimens are then sent to ProPath for processing. Oke. Yang video aspirasi tadi nggak kelihatan, Dek? Tidak, dokter. Oh, tidak. All right, so we begin our discussion here. Sebentar ya. Which issues? Any lingering questions from chapter 3? Medition. Oke, yang saya share tadi ya. Biar adik-adik gampang. Ini belum kelihatan. Masih berupa PPT, dokter. PPT. Oh iya, salah tadi. Ini ya, udah ya, Dek. Sudah. Oh ini sih, bukan ini. Stop share. Bingung dah. Bentar. Kok ini lagi, Dek? Saya tutup dulu aja PPT-nya. Nah, ini. Ini udah ya, udah kelihatan videonya ya. Sudah, dokter. Ya, ini tempat akan dibiopsi ya. Biasa di tulang sini, paha, atau di osakrum, ya, pinggul. Ini alatnya. Ini biasanya kalau pasien sih ditidurkan, terus di pinggul sini ya, bisa diaspirasi. Kemudian ini prosesnya. Jadi nanti ada bur yang memasuki tulang tadi, korteks, terus sampai ke medula. Ini kan bagian agak keras. Nah, ini dalamnya ini udah empuk. Kita puter-puter aja itu.
Kalau saya dulu koas nggak ini ya, nggak diperbolehkan ya, cuman ngelihat aja. Jadi kelihatannya dari luar aja ya, tahu-tahu udah diaspirasi gitu tulangnya. Kemudian ini kalau sudah masuk gini, nanti diambil jarum yang kedua, diaspirasi. Oke, diambil sampelnya. Oke, kalian perhatiin juga ya. Nanti fragmentsnya kayak apa coba? Oke, sampai sini ada pertanyaan, Dek? Untuk gold standar dari diagnosis penyakit ini itu apa nggih dokter jadinya? Gold standarnya, kalau ini pakai BMP. Kalau di kita loh ya, Biopsi itu dokter? biopsi. Yang bisa dilakukan ya biopsi. Kalau di luar negeri bisa pakai sitologi ya, tadi genetik gitu kan, tadi ada translokasi genetik, cek gennya ya, untuk melihat prognosisnya. Ini ALL, L1, L2 itu bisa dibedakan. Tapi kalau untuk gold standar di tempat kita ya paling tinggi ya biopsi. Biopsi itu tadi. Biopsi itu tadi juga banyak kendalanya ya. Pasien itu, kalau yang pasien anak itu kan lebih susah dilakukan. Belum lagi yang, jadi setelah terapi itu kan juga di biopsi lagi ya, biopsinya diulang untuk diagnosis. Jadi kalau pada anak kecil gitu yang agak susah. Tapi ya bisa lah kalau ahlinya mah. Kalau kita yang lihatnya Ada lagi pertanyaan? Ya dokter. Misalkan ada dokter, misalkan ada trauma seperti itu dokter, yang ada di lapisan darah tepinya itu kan kebanyakan sel blast. Nah itu apakah termasuk reaksi leukomoid atau masuk bisa dibilang ALL juga dokter? Gimana? Kalau trauma Perdarahan hebat gitu dok. Perdarahan yang masif kan otomatis kompensasi tubuh mengeluarkan sel blast kan dokter. Nah, itu bisa termasuk dibilang ALL atau AML atau hanya reaksi leukomoid dokter? Ya, kalau reaksi leukomoid kan tadi ada leukositosis. Nah, itu sel blastnya kan juga sifatnya kan sementara. Kalau perdarahan gitu kan nggak sebanyak itu, Dek. Blastnya nggak sampai lebih dari 20%. Itu, kalau ke arah keganasan. Ya. Kalau cuma perdarahan itu kita temukan sel blast, tapi tidak sampai lebih dari 20% di sumsum tulang, di darah tepinya tadi. Ya, kalau kita katakan dia keganasan itu kalau sel blastnya lebih dari 20%. Gitu. Iya dokter. Memang kompensasi kan juga nggak langsung banyak gitu ya Dek ya. Kita kan juga ngelihat nih, oh ini memang karena faktor perdarahan, karena hemolysis ya, karena apa trauma gitu. Itu kan sifatnya sementara. Itu nggak lebih, paling 1% atau berapa nggak sampai Dek. Gitu. Iya dokter. Ada pertanyaan lain? Kita sambil diskusi aja ya. Kalau nanti mungkin adik-adik dibaca lagi materi-materinya, karena apa ya, hematologi itu kan kita agak susah ya kalau kalian berpikir ya dari praktikum hematologi 1, 2, 3 itu menurut kalian susah nggak dibandingkan praktikum misalkan hitung jenis leukosit kemarin, terus cairan sendi itu kan kalau hematologi itu ya memang di hematologinya ini sendiri yang kita belajar ya. Kalau di tropical medicine, di TropMed kita belajarnya sel yang normal. Kalau di hematologi dari praktikum 1, 2, 3 itu bicaranya tentang sel-sel yang abnormal gitu. Oke, ada pertanyaan? Bikin pertanyaan lagi dokter. Untuk CML sendiri itu apakah ada kemungkinan
disertai dengan CLL dokter, atau ada 2 penyakitnya yang bersamaan gitu loh dokter? ALL berserta CML atau gimana dokter? Enggak, tapi kalau perubahan itu bisa ya. Jadi 20% CML itu chronic myeloid itu bisa menjadi akut ya. Jadi kayak eksaserbasi akutnya gitu ya. Jadi kalau yang namanya kronik kan tadi CML ya. CML tadi jumlah leukositosisnya meningkat. Ada sel-sel yang matur ya. Hiatus leukemicusnya masih positif ya. Nah itu kalau dari kejadian ditemukan itu bisa CML berubah jadi AML, gitu deh. 20%-nya bisa. Jadi kalau jadi AML kan otomatis berarti sel blastnya meningkat, ya, didominasi sel blast gitu, dibandingkan tadi yang CML kronis gitu deh. Jadi AML juga yang sering jadi CML berubah menjadi akut itu ya CML tadi, kronik ke akut itu yang CML ke AML. Oke dokter. Tapi kalau ditemukan, gimana tadi pertanyaannya? Bisa nggak ditemukan CML dan AML gitu? CML dan CLL dokter, bersamaan gitu loh dokter. Kan sama-sama dari kronik. Kromosomnya itu dokter, kesalahan kromosomnya itu dokter. Kan kromosomnya beda tadi, Dek, kayaknya. Ya maksudnya kali aja ada bersangkut paut gitu dokter. Jadi sama. Satu aja udah pusing ya, gimana dok? Penyakitnya 2 ya. Kalau saya itu kurang tahu deh. Kalau sejauh yang saya tahu ya 1 CML atau CLL. Jadi kalau misalkan kan tadi CML atau CLL itu kan udah beda nih, dominasi limfoblast atau mieloblast gitu. Gitu. Ditemukan dua-duanya enggak. Tapi barangkali kalau yang CML jadi akut, blast kok terjadi krisis blast ya, sel blastnya meningkat, terus muncul gejala yang berat, progresif, ya, perdarahan segala macam banyak, nah itu bisa. Tapi kalau dua-duanya enggak. Tuh. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Soalnya memang gampang-gampang susah sih ya kalau untuk praktikum kita ya. Kita kan ngelihatnya yang sel-sel preparat kita yang di lab kemarin ya. Kalau ini kita lihat gambar. Nanti adik-adik bisa kan dulu pernah saya kasih atlas itu ya. Nanti bisa ditampilkan, oh ini AML. Jadi AML tadi misalkan dari M0 sampai M7, oh membedakan tuh karena ini ya. Jadi dari gambarannya tadi, oh ALL dari L1 sampai L3 begini ya. Oh ini klasifikasi yang CLL ini nggak saya masukkan di situ nih. Ada sih sebenarnya klasifikasi Ray gitu ya. Itu banyak banget. Sudah cukup kayaknya. Oke, ada pertanyaan? Sudah? Nanti sambil dicerna ya, Dek. Dicerna dulu. Oh ya, besok kita mulai pretestnya jam 11 insya Allah. Mungkin bisa pretest dulu, terus ini ya. Karena saya jaga nih, Dek, kalau jam 12:30, jadi barengan dengan CPT itu LMS kan sangat berat ya. Semua pakai LMS, semua koas, 100 lebih juga besok. Mulai persiapan itu jam 12.30, mulai jam 1. Jadi bareng dengan praktikum kita. Biasanya kan kita jam 12.30 overview dulu, terus pretest gitu ya. Karena double, TA kemarin juga bermasalah, akhirnya dimajukan aja jam 11. Mudah-mudahan masih bisa. Gitu ya, Dedek ya. Kalian besok tidak ada kuliah? Belum tahu dokter. Belum tahu dokter. Oh, belum. Ini blok apa? Blok elektif ya? Elektif tuh kalian ngambil apa? Untuk sama Oh, ini koasnya ngambil apa? Koas. Ada ngambil apa ini? Aku puntur awal blok. Ada yang aku punter, ada yang Oh, iya, boleh ya.
Jadi biar beda ya. Akupuntur juga bagus kok. Klinik akupuntur kan jarang ya yang klinik akupuntur dokter gitu tuh jarang loh Dek malahan. Kalau saya boleh belajar lagi, ya pengen belajar akupuntur ya soalnya. Udah gitu ya. Iqbal udah? Sahrun udah paham atau udah ngantuk? Mencerna dokter. Mencerna ya. Memang ini memang harus pelan-pelan gitu ya. Kalau saya belajar ya bedakan dulu gejala klinis. Terus untuk yang keganasan ya terutama keganasan ini dominasi usia berapa, gejala klinisnya progresif apa enggak untuk membedakan akut sama kronisnya tadi. Terus baru kita lihat ke gambaran darah tepinya ya gitu. Oke, kalau sudah kita tutup ya Dek ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, selamat belajar lagi. Mudah-mudahan paham. Saya share ya filenya tadi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dokter. Baik, dokter. Ya.